sebelum masuk ke Candi Mendut, ini adalah wihara tempat ibadah umat Buddha yang lokasinya letaknya ada di sebelah kiri pintu masuk dari Candi Mendut. Ini sekarang kita akan menuju ke pintu masuk Candi Mendut. Ternyata banyak wisatawan yang berkunjung pada hari ini karena ini adalah weekend, long weekend dari hari Kamis sampai hari Sabtu. Ini adalah kalau kalian berkunjung ke sini bisa membeli oleh-oleh berupa baju yang bergambar Candi Mendut dengan harga yang murah. Ini adalah bisa kalian lihat cendera mata yang ada di objek wisata Candi Mendut. Ada baju, ada tas dengan harga yang sangat bervariasi. Ini adalah tempat membeli kalian cindera mata di objek wisata Candi Mendut. Kalian bisa melihat banyak sekali objek cindera matanya, bagus-bagus sekali. Kemudian ini sebelah kanan adalah Candi Mendutnya. Kita akan menuju pintu masuk Candi Mendut. Kita akan beli tiket dulu. Berapa harga tiketnya kita belum tahu. Coba nanti kita tanyakan di sana untuk harga tiket. Teman-teman, ini untuk harga tiketnya. Untuk turis luar negeri adalah 20.500, untuk domestik dewasa itu sangat murah sekali, hanya 10.500, dan anak-anak hanya 5.500. Ini sebentar lagi kita akan beli tiketnya. Ini dikarenakan pada saat syuting ini hari Jumat, sehingga buka lagi nanti jam 1. Kita akan nunggu tiketnya buka dulu, kemudian kita akan bisa masuk ke lokasi objek wisata Candi Mendut. Ini kita masuk dari sebelah sini, kemudian nanti bisa melihat kemegahan dan keindahan dari Mendut dari dalam. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada saat kita mengunjungi Candi Mendut. Yang pertama adalah membawa binatang peliharaan, kemudian tidak boleh membawa makan makanan, minuman keras, rokok, sepatu high heel karena akan sangat membahayakan bagi pengunjung itu sendiri. Dan area ini adalah no smoking area, bebas rokok. Karena kalau pengunjung merokok itu nanti akan bisa menimbulkan kebakaran. Pada masa pandemi COVID-19 ini ada pembatasan pada kunjungan di Candi Mendut. Yang pertama adalah bahwa jumlah pengunjung maksimal dalam satu kali kunjungan pada halaman candi adalah 30 orang. Suhu tubuh tidak boleh melebihi 37,2 derajat, wajib menggunakan masker dan menjaga jarak fisik antar pengunjung dengan jarak kurang lebih 1,5 meter. Ini wajib dipatuhi ya teman-teman, karena kita berupaya untuk mencegah terjadinya COVID-19 pada diri kita. Ini kita dari sini bisa melihat keindahan dari Candi Mendut. Oke, sekarang kita sudah boleh untuk masuk ke dalam Candi Mendut. Akan tetapi untuk candinya masih ditutup dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita belum bisa untuk masuk ke dalam, kita hanya bisa untuk berkeliling di sekitaran saja. Ini semua berlaku untuk candi yang ada di wilayah Balai Konservasi Provinsi Jawa Tengah. Kita semua hanya boleh diizinkan untuk mengelilingi keindahan candi yang ada di sekitarnya. Ini kita bisa melihat taman-taman yang begitu indah di sekeliling Candi Mendut ini. Dan kita tidak diizinkan untuk naik ke atas.
Candi Mendut ini ada keterkaitan dengan Candi Borobudur dan juga Candi Pawon. Keterkaitan ketiganya yaitu terwujud dengan tata letak ketiga candi yang seakan lurus, sumbu imajiner Candi Mendut, Candi Pawon dan juga Candi Borobudur. Akan tetapi pada prosesi Waisak saat ini Candi Pawon tidak dilewati meskipun letaknya cukup dekat dan terlihat dari jalan raya Candi Mendut dan Candi Borobudur. Kenyataan ini menimbulkan dugaan pernah ada jalan lurus tradisional penghubung Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur. Jalan lurus tradisional tersebut melintasi Sungai Progo di sebelah timur dari Candi Pawon. Prosesi ritual dari Candi Mendut ke Candi Pawon kemungkinan dilakukan dengan melewati jembatan tradisional di atas Sungai Progo. Atau bisa juga harus menyeberangi sungai tersebut menggunakan sampan untuk mencapai desa Brojonalan, sebuah desa yang terletak di sebelah timur Candi Borobudur. Tradisi pada Candi Borobudur secara tidak langsung menginformasikan kemampuan berteknologi masyarakat pada masanya, pada masa itu yang sangat luar biasa, sehingga pembuatan jembatan tradisional dari konstruksi kayu ataupun bambu sangat mungkin telah dikuasai, dan sebaliknya jalan raya penghubung antara Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur yang ada sekarang kemungkinan adalah candi tradisional lama yang dipertahankan dan telah ditingkatkan kualitasnya. Maka sumbu imajiner Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Borobudur tidak berwujud jalan lurus. Candi Mendut ini ada di bawah Balai Konservasi Borobudur, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kita akan melihat taman lapangan yang sangat luas sekali, yang lokasinya berada di sebelah barat Candi Mendut, tapi lokasinya ada di dalam. Ini adalah sebuah pohon yang tinggi sekali, rindang, yang usianya sudah ratusan tahun. Bagi teman-teman yang akan mengunjungi Candi Mendut, ini adalah tempat yang sangat luar biasa. Kita akan mengenang sejarah peradaban Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kita akan melihat Candi Mendut dari sebelah sisi kanan. Keindahan yang sungguh sangat luar biasa. Kemampuan membuat candi pada masanya, teknik arsitektur yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang pada masa itu. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam Candi Mendut. Candi Mendut itu terletak di Desa Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sekitar 38 km ke arah barat laut dari Yogyakarta. Lokasinya hanya sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Candi Mendut ini adalah termasuk peninggalan dari Kerajaan Mataram dan termasuk Candi Buddha. Menuju pintu masuk candi yang terletak di sisi barat, tepat di depan pintu masuk ke ruangan dalam tubuh candi. Pintu masuk ke ruangan dalam tubuh candi ini dilengkapi dengan bilik penampi yang menjorok ke luar. Atap bilik penampi sama tinggi dan menyatu dengan atap tubuh candi. Kalian bisa lihat itu bagian atas. Kemudian tidak terdapat gapura atau bingkai pintu pada dinding depan bilik penampi. Bilik sendiri itu berbentuk lorong dengan langit-langit berbentuk rongga memanjang dengan penampang segitiga. Dinding pipi tangga dihiasi dengan beberapa panel berpahat. Yang menggambarkan berbagai cerita yang mengandung ajaran agama Buddha. Pangkal pipi tangga dihiasi dengan sepasang kepala naga yang mulutnya sedang menganga lebar. Ini kalian bisa lihat bentuknya kepala naga, mulutnya sedang menganga lebar, sementara di dalam mulutnya terdapat seekor binatang kecil yang mirip singa. Di bawah kepala naga terdapat panel bergambar makhluk kerdil mirip Dana.
Dan Candi Mendut itu memiliki denah dasar berbentuk segi empat. Tinggi bangunannya keseluruhan dari bawah sampai ke atas adalah 26,40 meter. Kemudian tubuh Candi Buddha ini berdiri di atas batur setinggi sekitar 2 meter. Di permukaan batur terdapat selasar yang cukup lebar dan dilengkapi dengan langkan. Dinding kaki candi dihiasi dengan 31 buah panel yang memuat beberapa relief cerita, pahatan bunga, dan sulur-suluran yang indah. Kemudian teman-teman bisa melihat di situ di sepanjang dinding luar terdapat langkan seperti berbentuk patung, tetapi ada lubangnya. Itu adalah terdapat jalatwara atau saluran untuk membuang air dari selasar. Jalatwara itu terdapat di kebanyakan candi di Jawa Tengah dan Yogyakarta, seperti Candi Borobudur, Candi Bayuniba, Candi Prambanan, dan situs Ratu Boko. Jalatwara di setiap candi memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kalau di sini bentuknya hampir sama seperti patung, tetapi ada lubang tempat untuk keluarnya air pada saat musim hujan, sehingga air hujan yang menggenangi candi itu akan turun ke bawah meresap ke tanah. Jadi candi akan tetap tersusun dengan bagus, dan suatu hal yang sangat kita apresiasi bahwa candi itu sama sekali tidak mengeluarkan lumut sampai sekarang. Kita akan melihat dari pintu masuk. Pada dinding barat atau bagian depan di sebelah utara pintu masuk terdapat relief Sarwani Warana Wiskambi. Sarwani Warana Wiskambi digambarkan sedang berdiri di bawah sebuah payung dengan busana yang dipakainya adalah busana kebesaran kerajaan. Teman-teman semua, kita akan melihat pada saat kita dari pintu masuk, kemudian kita melihat Candi Mendut. Pada sisi dinding sisi utara itu terdapat pahatan relief yang menggambarkan Dewi Tara sedang duduk di atas Padmasana. Diapit dua orang lelaki. Dalam relief itu Tara digambarkan sebagai Dewi bertangan 8. Ada di sebelah timur, di dinding timur dari Candi Mendut, kita akan melihat relief Bodhisattva yang ada di lantai 2. Kita tidak bisa naik, akan tetapi karena memang peraturannya pada masa pandemi COVID-19 ini kita belum bisa untuk naik ke atas maupun ke dalam. Pada dinding timur itu adalah terpahat relief Bodhisattva. Dalam relief itu Sang Buddha yang digambarkan sebagai sosok bertangan 4 sedang berdiri di atas tempat yang bentuknya mirip lingga. Itu ada di sana. Kemudian pakaian yang digunakan adalah pakaian kebesaran kerajaan. Di sekeliling kepalanya memancar sinar kedewaan. Memegang kitab, tangan kanan sebelah belakang memegang tas, kedua tangan menggambarkan sikap Varamudra, yaitu Buddha bersila dengan sikap tangan memberi anugerah. Di sebelah kirinya ada setangkai bunga teratai yang keluar dari dalam bejana. Teman-teman, kita akan berkeliling mengelilingi candi, tetapi kita bisanya hanya di bagian bawah. Kenapa? Karena pada masa pandemi COVID-19 ini Candi Mendut belum dibuka secara normal semuanya. Kita hanya boleh untuk melihat candi itu dari bawah, mengelilingi candi dari bawah. Kita tidak bisa untuk naik di sana. Kita akan melihat pahatan-pahatan yang ada pada Candi Mendut ini. Bahwa Candi Mendut mempunyai atap terdiri dari 3 kubus yang disusun makin ke atas makin kecil, mirip atap candi-candi di komplek Candi Dieng dan Gedong Songo. Kemudian dindingnya dalam bilik dihiasi dengan relief Kuera atau Avataka dan relief Hariti. Relief Kuera itu terpahat di dinding utara, sedangkan Hariti itu terpahat di dinding selatan. Kuera itu adalah seorang raksasa pemakan manusia yang bertobat setelah bertemu dengan Buddha. Ia berubah menjadi dewa kekayaan dan pelindung dari anak-anak. Kemudian Kuera itu mempunyai istri yang bernama Hariti,
yang semula adalah seorang raksasa pemakan manusia, sebagaimana halnya suaminya, tetapi Hariti bertobat setelah bertemu dengan Buddha dan kemudian menjadi pelindung anak-anak. Relief Kuwera dan Hariti terdapat di banyak candi, tidak hanya di Candi Mendut ini, tetapi juga ada di Candi Sewu, Candi Banyuniba, dan juga Candi Kalasan. Dalam relief itu digambarkan bahwa Kuwera sedang duduk di atas sebuah bangku, di sekelilingnya tampak sejumlah anak-anak laki-laki yang membawa tempat yang berisi pundi-pundi uang. Dinding tubuh Candi Mendut ini dihiasi dengan relief yang berkaitan dengan kehidupan Buddha. Pada dinding selatan terdapat relief Bodhisattva Avalokiteswara. Sang Buddha duduk di atas Padmasana, singgasana dari bunga Padma di bawah naungan pohon kalpataru. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.